secara fakta Rara itu pakai kayu dan asap. Jadi uap itu ke atas. Sebenarnya memecah awan itu dengan energi gelombang doa ini, getaran ini singing bowl. Terus ada teriakan Rara. Masa bisa? Diguyur hujan deras menjelang balapan MotoGP, pawang hujan di sekitar sirkuit kembali diturunkan. Di tengah hujan deras, sang pawang kembali melakukan ritual dan membuat hujan mereda. Jadi afirmasi memohon berkah Allah Tuhan Yang Maha Kuasa supaya matahari ada di atas kepalanya Rara. Di tengah hujan deras yang mengguyur sirkuit internasional Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, para penonton dihebohkan dengan aksi pawang hujan yang tengah melakukan ritual. Getaran suara ini kan sampai ke hati, sampai ke telinga, sampai ke alam lain. Contohnya kayak kalian mau azan, itu kenapa kok harus dikumandangkan supaya kan kedengeran semua orang, kedengeran ke langit. Sama Rara juga gini. Kan kemarin juga sudah Mas Sinto Tribun kan tahu ya, langit bisa ikut geser sama Rara. Itu mengikuti ini, saya sampai nggak ngeliat di bawah karena saya fokusnya di atas. Pemandangan unik ini tampak ketika pawang hujan Rara Isti Wulandari melakukan ritualnya untuk menghentikan hujan di sirkuit Mandalika. Hari ini supaya pembalap nyaman, itu diminta untuk sedikit gerimis. Percaya tidak percaya, pasca ritual, hujan yang mengguyur sirkuit akhirnya mereda dan panitia memutuskan untuk menggelar balapan pada pukul 16:15 waktu Indonesia bagian tengah. Rasulullah pernah memberikan izin kepada saudara Amr bin Hasim dengan sabda beliau, ma'arul ba'san man istata'a ayyan fa'afahu falyafa'afahu. Tidak apa-apa menggunakan mantra selama mantra itu tidak ada unsur syiriknya. Kemudian bagi siapa yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain, maka dipersilahkan untuk menjalankannya. Rara Isti Wulandari, pawang hujan MotoGP Mandalika. Namanya tengah mendunia berkat aksinya yang berhasil mengendalikan hujan yang mengguyur di tengah event besar MotoGP Pertamina Mandalika Sirkuit Indonesia. Bahkan akun resmi MotoGP pun mengapresiasi keberhasilan Rara Isti Wulandari yang berhasil mengendalikan hujan yang tengah mengguyur sirkuit dengan begitu lebatnya. Di tengah-tengah keberhasilan Indonesia menyelenggarakan event besar bertaraf dunia, seperti biasa ada saja manusia-manusia sok suci yang hatinya telah dibutakan oleh Allah, sehingga mereka tidak mau melihat keberhasilan pemerintah dalam membangun negeri ini. Mereka selalu mencari kesalahan sekecil apapun yang bisa mereka lakukan, supaya hati mereka tidak menerima kenyataan atas keberhasilan pemerintah yang begitu mereka musuhi itu. Seperti halnya kejadian yang menyita perhatian dunia di tengah pagelaran MotoGP Pertamina Mandalika Sirkuit kemarin. Aksi sang pawang Rara Isti Wulandari yang diapresiasi dunia atas keberhasilannya mengendalikan hujan oleh manusia sok suci Bani Kadrun yang anti dengan kearifan lokal dan budaya bangsa Indonesia. Mereka hujat sedemikian rupa. Mereka jadikan senjata untuk menyerang pemerintah dengan narasi-narasi bahwa pemerintah sesat karena menggunakan jasa dukun yang menurut mereka adalah menyekutukan Yang Maha Kuasa. Hati mereka benar-benar buta sehingga begitu membenci kearifan lokal dan budaya bangsa Indonesia. Mereka tidak peduli dengan penjelasan bahwa sesungguhnya yang dilakukan sang pawang bukanlah meminta bantuan jin, melainkan berdoa kepada Sang Maha Kuasa, disertai dengan ikhtiar-ikhtiar lain dengan cara memodifikasi cuaca yang secara ilmiah bisa dijelaskan secara ilmu sains. Ini kan ada singing bowl itu kan getaran suara. Jadi kan gelombang otak itu kan ada otak alfa, terus delta, terus theta, ya kan. Gelombang otak itu gelombang otak untuk meditasi. Jadi kalau seseorang itu yang pawang hujan itu bisa sampai ke theta. Jadi kalau orang itu tenang, slow, itu bisa ke alam lain. Nah, sebenarnya secara fakta Rara itu pakai kayu dan asap. Jadi uap itu ke atas. Sebenarnya memecah awan itu dengan energi gelombang doa ini, getaran ini singing bowl. Terus ada teriakan Rara. Orang yang minta tolong kepada seorang pawang hujan untuk mengatur ritme hujan, menghentikan hujan atau lain sebagainya, hukumnya boleh minta tolong kepada pawang hujan apabila dalam arti apa yang dia lakukan diyakini sebagai sekedar ikhtiar berusaha, sedangkan yang mengatur semuanya adalah Allah Ta'ala. Jadi
mengafirmasi memohon berkah Allah Tuhan Yang Maha Kuasa supaya matahari ada di atas kepalanya Rara. Kan awan ini digeser, nah itu awan-awan hitam. Nah nanti mau divaksinasinya dengan tim cuaca ya bagaimana ya? Mereka nanti kan belajar dari BMKG, kalau ditaburkan garam di sebelah sana ya nanti Rara doa supaya sebelah sana cepat bisa ada elemen gelap-gelapnya ke sana atau pokoknya jangan di atas kita. Mudah-mudahan sukses, sama-sama doa. Syekh Ibnu Hajar meriwayatkan hadis riwayat Imam Muslim dari Auf bin Malik. Rasulullah bersabda, la ba'sa birraqi ma lam yakun fihi syirkun. Pun pula hadis lain, Rasulullah pernah memberikan izin kepada saudara Amr bin Hasim dengan sabda beliau, ma arba'san man istata'a ayyan fa'athu falyanfa'hu. Tidak apa-apa menggunakan mantra selama mantra itu tidak ada unsur syiriknya. Kemudian bagi siapa yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain, maka dipersilahkan untuk menjalankannya. Tidak ada unsur syiriknya, begitulah kesimpulan jika menyimak penjelasan dari Sang Pawang Rara Istiani Wulandari. Karena dari penjelasannya, apa yang dilakukan Rara adalah menggunakan ilmu spiritual yang digabungkan dengan ilmu sains. Menggunakan kekuatan pikiran yang telah dianugerahkan Yang Maha Kuasa kepada setiap manusia. Namun apalah arti penjelasan ini semua? Karena bagi Bani Kadrun yang telah buta hatinya, mereka tidak akan mau menerima penjelasan apapun, karena bagi mereka definisi beragama adalah mensyirikan, menyesatkan, dan mengkafirkan semua orang yang tidak sepaham dengan mereka. Lalu siapakah sebenarnya sosok Rara Istiani Wulandari ini? Ternyata dia bukan pertama kalinya menangani event-event besar bertaraf dunia sebagai pawang hujan. Dia merupakan pawang andalan timnas Indonesia kala berlaga. Bahkan ia juga mengaku sebagai pawang hujan kala Asian Games digelar di Indonesia. Waktu itu Rara ngawal sepak bola Indonesia lawan Jepang. Saya diminta oleh Coach Indra waktu itu bagaimana caranya Garuda Mania di GBK itu aman dan happy. Nah, waktu itu saya ngawal hujan, saya udah bilang sama coach, maaf coach, izin Rara sedang datang bulan. Karena kalau saya datang bulan otomatis energi saya berkurang. Nah, terus waktu itu Coach Indra bilang ya nggak apa-apa dicoba dulu. Nah, ternyata beneran hujan. Dan itu gagal, saya nangis malah makin gagal. Tapi waktu itu saya WA Coach Indra, kan beliau masih di lapangan belum bisa. Nah, waktu istirahat Coach Indra bilang terima kasih kalau bisa terus disupport, kalau tidak ya sudah. Nah, akhirnya saya terpicu ketika pertandingan sudah selesai, saya doa lagi dan berhasil menggeser hujan. Ya minimal supporter Garuda Mania itu timnas bisa pulang. Tapi waktu pertandingan hujan dan Indonesia kalah. Nah, itu sih sedihnya tuh di situ. Kalau pas Asian Games itu kan penutupan sempat hujan. Nah, waktu itu belum sinkron antara panitia, karena waktu itu Rara opening ceremony handle, Kemenpora waktu itu Pak Imam Nahrawi dialihkan ke Palembang, tapi Rara masih tetap di situ dan panitianya itu berbeda. Nah, waktu itu Rara udah bilang nanti kalau hujan kontak Rara. Nah, begitu hujan baru dikontak. Nah, makanya harusnya setiap event itu harusnya sedia payung sebelum hujan.